percobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai-lamanya. Haleluya. Amin. Kiranya setiap kita yang ada di sini memiliki kerinduan yang sama untuk menyenangkan hati Tuhan, dalam pujian dan penyembahan kita. Terima kasih Tuhan atas yang merindukanmu, berkat-berkat-Mu yang Kau limpahkan pada hati Tuhan. Malam ini Tuhan kami datang pada Engkau untuk memuji menyembah Tuhan. Kiranya Tuhan kuduskan hati-hati kami Tuhan, segala dosa dan hati pikiran kami ampuni Tuhan. Layakkan kami Tuhan untuk memuji menyembah Tuhan. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan mengurapi ruangan ini Tuhan. Berkati ibadah ini Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah semuanya dalam pimpinan-Mu Tuhan, dalam urapan-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa. Haleluya. Haleluya. Mari siap untuk memuji menyembah Tuhan, kita katakan amin. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang begitu besar atas hidup kami. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada tandingan. Sungguh Kau ajaib, Tuhan Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh Kau ajaib, mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Tuhan Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh Kau ajaib, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Tuhan Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh Kau ajaib, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku,
membuatku berharga di matamu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Kau membuatku berharga di matamu. Kau membuatku berharga di matamu. Haleluya. Oh, haleluya. Tuhan, ini kehidupan kami, kami sembah Tuhan. Haleluya. Ajaib Tuhan, ajaib memuji-Mu Tuhan. Kami sembah Tuhan, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Ajaib kasih-Mu Tuhan, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Allah yang baik, Allah yang baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih mulia. Biar siap kita menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan, sebab Allah satu-satunya yang layak dipuji, yang layak disembah, layak diagungkan. Terima kasih Tuhan atas kasih setia-Mu atas hidup kami Tuhan. Kamu mau menyembah Engkau Tuhan, kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Terpujilah Tuhan, bersyukur bagi-Mu Tuhan, ajaib kasih-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, sembah bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, Allah yang baik.
puji segala hormat hanya bagimu Tuhan. Engkau Allah yang layak kami tinggikan, yang Allah yang layak kami sembah. Kami hendak bersyukur Tuhan demi nama-Mu. Mari yang siap bersorak-sorai kita katakan amin. Amin. Kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan pujikan dengan sukacita. Kita percaya bahwa kita adalah umat pilihan Allah. Ada amin? Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih dari umatnya. Kita dipilih dan diputuskannya bahwa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembahan kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembahan dan pujian kami. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya bahwa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembahan kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembahan dan pujian kami. Terimalah pujian dan pujian kami, terimalah sembahan dan pujian kami. Haleluya Tuhan. Siap untuk bersorak-sorai untuk Tuhan? Amin. Ya, masih kuat untuk memuji Tuhan? Amin. Ya. Mari jangan segan-segan untuk menggoyangkan badan kita ya, untuk menyenangkan hati Tuhan lewat pujian kita. Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itulah Yesus katakan, aku percaya amin. Di dalam namanya ada keselamatan Tuhan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itulah Yesus katakan, aku percaya amin. Di dalam namanya ada keselamatan Tuhan. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itulah Yesus katakan, aku percaya amin. Di dalam namanya ada keselamatan Tuhan. Yesus jalan, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itulah Yesus katakan, aku percaya amin. Di dalam namanya ada keselamatan Tuhan. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya.
dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran dan hidup. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya, puji Tuhan. Kami persilakan untuk duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan yang pertama. Mari untuk yang bertugas. Sebelum kita memberikan persembahan, kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau ya Bapa, Kau sudah mengasihi kami Tuhan. Kami juga Tuhan mau memberikan yang terbaik pada Engkau Tuhan lewat persembahan yang hendak kami berikan Tuhan. Seberapa yang kami berikan Tuhan, kiranya Tuhan berkenan. Kiranya Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan berlipat kali ganda. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk memberikan persembahan, kita katakan amin. Siapa lawanku di dalam dunia ini, tiada sepertimu, tiada ku takut untuk selamanya. Haleluya, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biar firman ini menjadi kekuatan kita untuk menjalani kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu tidak pernah berubah di dalam kehidupan kita. Kami percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami Tuhan. Haleluya Yesus.
setiap rencanamu ku percaya, hidupku dalam tanganmu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna, sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Engkau satu-satunya Tuhan di dalam memberi kekuatan Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya, hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna, sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna, sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Mari kita katakan, sampai detik ini ku melihat penyertaan. Percayalah bahwa Tuhan selalu menyertai kita di dalam masalah yang seberat apapun. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Tuhan akan selalu bersama kita. Tuhan akan selalu menolong kita. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami percaya pada Engkau Tuhan. Sampai detik ini ku melihat penyertaan sempurna, sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna, sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Satu-satunya pengharapanku. Satu-satunya pengharapanku. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji-Mu, kami sudah menyembah-Mu Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami hendak membuka hati kami lebar-lebar,
untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi setiap hati kami Tuhan, kami memberikan hati kami Tuhan untuk ditaburi oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Mampukanlah Tuhan kami setiap untuk mendengarkan, untuk memahami setiap firman yang kami dengar Tuhan. Biar kuasa Roh Kudus-Mu memampukan kami Tuhan untuk mengerti isi hati-Mu yang hendak disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Oh Tuhan, Kau urapi hamba-Mu yang sudah Kau persiapkan untuk menyampaikan firman-Mu. Kami percaya hamba-Mu sudah ada dalam kuasa urapan-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu ini Tuhan, biar siapa apa yang sampaikan datangnya benar-benar dari isi hati-Mu. Terima kasih ya Bapa. Mari yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan kita katakan amin. Shalom. Luar biasa. Luar biasa jemaat di sini Bu Gembala. Saat memuji Tuhan itu, wah luar biasa, saya perhatikan dari atas itu. Jadi kita betul-betul hadirat Tuhan ada di sini, amin. Ada sukacita Bapak Ibu? Banyak berkat? Banyak duit? Sudah makan? Nanti kalau makan ini. Luar biasa, mungkin ada yang belum kenal dengan saya. Sudah kenal semua ya? Jadi nggak perlu dikenalkan Bu Gembala. Oh belum kenal, nama saya Pak Toto, cukup singkat dan padat. Ya, ya Toto itu. Ya, yang WL tadi istri saya. Saya juga tadi dapat 2 berkat, jadi main musik juga menyampaikan sharing firman. Luar biasa Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih, saya punya satu pertanyaan jujur untuk Bapak Ibu saudara kasih. Kapan terakhir kali Bapak Ibu saudara kasih di sini itu saat-saat merasakan saat-saat yang tidak berdaya? Jadi kapan, saat apa merasakan saat-saat tidak berdaya? Mungkin kita bisa sharing, ada yang bisa menjawab mungkin? Oh tidak punya uang, ini istri saya. Jadi kalau istri saya nggak punya uang, tak berdaya. Ngisin-ngisin ke aku, Mbok iku. Mungkin ada yang lagi yang tidak berdaya selain nggak punya uang. Oh sakit, betul. Sakit Bapak Ibu, tak berdaya. Atau mungkin saat mengurus anaknya sing bandel, sing nuakal, aduh rasanya kok terbaik. Ya itu siapa itu saya ngomong itu? Oh iya, anaknya bandel. Rasanya nggak berdaya. Atau mungkin saat menghadapi diagnosis dokter, Bapak Ibu saudara kasih divonis dokter panu stadium 4 gitu. Penyakit panu stadium 4 ya apa? Mungkin dari situ langsung tak berdaya Pak. Tak berdaya. Ini pengalaman aja istri saya itu karena memang sudah usia lanjut ya, senior gitu ya. Jadi dengkule iki lho, Pak. Oline wis entek. Lodekan. Iya ta. Oline wis entek. Kemarin saya bawa ke rumah sakit Sibar, kapan itu Sibar, ditambahi oli. Tambahi oli, ya suntik. Lah kok Mas terus kapan sudah selang berapa lama sakit lagi? Wis gak usah ke sana. Tak bawa ke ortopedi yang di Jalan Ciputra itu, yang di perumahan Ciputra. Saya bawa sana, ternyata dari analisa dokter karena buka, ini nggak harus ditambah ini Bu, ini harus diambil. Ternyata harus diambil. Yang tadinya diisi, diambil lagi. Itu sebanyak 22 mili airnya itu. Saya lihat, saya di dalam, saya takut juga gitu diambil gitu. Tapi ya mungkin karena dibius ya, nggak rasa. Nah saat-saat itu seperti itu istri saya nggak berdaya, tidak berdaya. Karena apa tadi Ibu saya sampaikan? Karena penyakit. Bapak Ibu saya kasih, saya yakin dan percaya pasti di sini merasakan ketidakberdayaan itu, pasti. Apapun sekecil pun pasti merasakan hal itu.
Dan itu wajar. Dan itu wajar dan itu manusiawi. Dan semua orang pasti mengalami hal itu. Walaupun itu pangkatnya jenderal dan lain-lain sampai istilahnya pemulung, pasti mengalami hal yang tidak berdaya itu. Dan kita sadar bahwa dari situ kita sadar bahwa kekuatan manusia itu ada batasnya. Betul Bapak Ibu? Manusia itu ada batasnya. Tapi izinkan saya malam hari ini kita akan sharing firman Tuhan mengenai kuasa itu diberikan kepada. Rasa tak berdaya itu seringkali bukan karena Tuhan itu tidak memberi kuasa kepada jenengan semua. Tidak memberi kuasa untuk menghadapi ketidakberdayaan itu. Tetapi karena kita lupa bahwa kita itu sudah mempunyai kuasa itu. Mari Bapak Ibu langsung aja kita akan sharing firman Tuhan ini di Markus 16 ayat 17 ini. Bahwa kita itu punya surat mandat kerajaan yang sakti Bapak Ibu. Ya, kita punya surat mandat untuk kuasa dari Tuhan yang luar biasa, mengusir setan-setan, apalagi mengusir sakit penyakit demi namaku. Jadi Bapak Ibu, saat kita berbicara dengan kuasa Tuhan, itu saat kita bicara surga mendengar. Saat kita bicara, saat kita perintahkan, kegelapan gemetar. Amin. Mari kita sharingkan. Nah, kita baca bareng-bareng Bapak Ibu ya. Markus sesuai dengan tema hari ini. Markus 16 ayat 17. 1, 2, 3. Haleluya. Pasal ini Bapak Ibu saudara kasih, kalau kita baca mulai dari atas itu pasal ini berbicara tentang kebangkitan Yesus Kristus. Betul Bapak Ibu? Setelah bangkit, Yesus itu memberikan amanat agung. Jadi kalau kita baca itu, kalau amanat agungnya itu di pasal 15 ini. Lalu ia berkata kepada muridnya setelah Yesus bangkit ya, setelah bangkit, lalu Yesus berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Bapak Ibu saudara kasih, namun menariknya di sini Bapak Ibu, kalau kita lihat dari pasal 11 sampai 14, di sana itu murid-muridnya itu sebelumnya takut. Nanti kalau panjenengan pelajari dari pasal 11 sampai 14 itu murid-muridnya khawatir, takut, dan ragu. Murid-muridnya juga tidak percaya bahwa Yesus bangkit. Tetapi Yesus tetap mempercayakan kuasa itu kepada orang-orang yang tidak percaya tadi. Tetap memberikan kepercayaan kuasa itu dan memberikan tugas yang besar, yaitu pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Jadi Bapak Ibu saudara kasih, kuasa itu lahir dari perjumpaan Tuhan Yesus. Yang tadinya orang tidak percaya, yang tadinya orang ragu dan terus mengambil keputusan untuk percaya. Dari situ Bapak Ibu, perjumpaan itu jadi kuasa Tuhan Yesus datang di situ. Artinya kuasa bukan diberikan kepada orang-orang tertentu. Kuasa bukan diberikan kepada orang-orang yang sempurna. Tetapi kepada siapa? Kepada orang yang percaya dan yang dipulihkan. Ya, kalau kita lihat dari runtutannya. Mari kita sharingkan dari ini. Markus 16 ayat 17. Tanda-tanda ini akan menyertai. Saya sampai di situ ya. Menyertai Bapak Ibu saudara kasih. Menyertai itu apa ya? Menyertai itu mengikuti. Menyertai itu mengintili. Membuntuti. Ya toh, buntuti terus. Menyertai itu membarengi gitu. Apa membarengi bahasa Indonesia. Tapi paham Bapak Ibu ya.
Jadi menyertai itu tidak jauh, tidak ada di situ, tapi menyertai itu ada dekat, melekat, artinya ikut serta. Oleh sebab itu kalau dari bahasa Indonesia, kamus bahasa Indonesia besar, itu menyertai itu berarti kehadiran kuasa Allah yang aktif, erat, dan tidak terpisahkan, yang membackup langkah orang percaya. Yang membackup langkah orang percaya. Membackup orang yang percaya. Di sini yang di backup itu orang percaya. Yang di backup bukan hanya gembala. Yang di backup itu bukan hanya pendeta. Yang di backup itu bukan yang punya karunia penyembuhan dan lain, tetapi yang di backup di sini siapa? Siapa yang di backup di sini? Orang percaya. Orang percaya. Nah ini, bentar balik, sorry. Bisa balik Pak? Bablasan Mas? Nah udah. Orang-orang yang percaya, orang-orang yang percaya. Jadi adalah orang yang percaya itu adalah siapa saja yang menerima Yesus. Orang percaya itu siapa saja orang yang dibenarkan oleh iman. Dan orang percaya itu adalah yang menjadi anak Allah. Dan orang percaya itu hidupnya menghasilkan buah kebenaran. Itu kriteria orang percaya. Artinya Bapak Ibu, kuasa Tuhan itu tidak eksklusif. Kuasa Tuhan itu tidak khusus untuk seseorang yang dalam tanda kutip orang-orang yang kelihatannya waduh urapi dan lain-lain. Tidak juga, tapi kepada orang-orang yang percaya yang sudah dipulihkan. Dalam pengertian itu. Jadi Bapak Ibu saudara kasih, orang-orang percaya itu siapa? Orang-orang yang percaya itu adalah Bapak Ibu saudara terkasih. Orang-orang yang percaya tadi masuk kriteria. Siapa yang menerima Yesus? Saya yakin dan percaya di sini semua menerima. Dan selanjutnya, bablas. Nah, di sini selanjutnya adalah mengusir setan-setan demi namaku. Mengusir setan demi saya ini mengusir setan-setan demi namaku. Di sini kami bagi menjadi dua bagian, yaitu mengusir dan demi namaku. Ya. Mengusir demi namaku. Mengusir itu adalah suatu tindakan. Mengusir itu adalah tindakan yang aktif. Dan demi namaku, nah di sini demi namaku, nama siapa? Nama Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah dasar otoritasnya. Untuk boleh mengusir itu ada dasar otoritasnya. Kata mengusir berarti menyuruh keluar. Ya, kata mengusir di sini berarti menyuruh keluar atau menyuruh berpindah dengan paksa, itu mengusir. Jadi kalau ada orang yang mengusir setan-setan itu mengusir, jadi di sini tidak ada kompromi, di sini tidak ada negosiasi, tetapi mengusir berarti menyuruh keluar, menyuruh berpindah dengan paksa. Bapak Ibu saudara kasih, dengan paksa. Jadi tidak ada negosiasi, tidak ada tetapi semua itu pakai mutlak otoritas Tuhan untuk mengusir. Mengusir setan-setan hari-hari ini Bapak Ibu saudara kasih, hari-hari ini itu setan itu berupa apa? Berupa ikatan dosa, berupa ketakutan, berupa depresi, berupa kecanduan, pergumulan hidup. Jadi orang percaya di sini Bapak Ibu saudara kasih diberi kuasa untuk melepaskan ikatan dosa. Orang percaya diberi kuasa untuk apa? Mengusir roh ketakutan, roh depresi. Orang percaya mempunyai apa? Bisa mematahkan roh-roh kecanduan. Kecanduan apa? Kecanduan narkoba, kecanduan judi. Banyak sekarang Bapak Ibu sekasih. Kalau di warkop-warkop ya Pak Edio, mesti main apa itu nggak tahu itu. Apa? Ngeslot. Wah itu sampai apal Pak Edi. Ya,
main ngeslot itu sudah kecanduan. Jadi kalau teman saya itu kalau satu hari tidak ngeslot gitu, naik mobil pun dia nyopir ngeslot. Apa sih Pak itu Pak? Wah ini Pak, wah hasilnya gitu. Itu kecanduan Bapak Ibu. Hampir nyopir kadang-kadang itu kecanduan narkoba, kecanduan judi, kecanduan pornografi. Ini kecanduan. Jadi orang-orang yang diberi kuasa itu diberi mandat untuk boleh mematahkan rantai kecanduan itu Bapak Ibu. Dan juga orang yang percaya itu diberi kuasa untuk membatalkan kutuk atau pengaruh okultisme dari keturunan maupun dari lingkungan. Ini teman saya Mas Pak Wiwit, ini memang selama ini sama tim beliau memang diberi talenta sama Tuhan, diberi kuasa untuk boleh seperti ini, mematahkan kuasa kutuk. Jadi pelepasan, kita berangkat pelepasan. Sana Pak, pelepasan sama timnya Pak Edi Santoso. Sampai juga Pak Edi Santoso. Iya Pak Edi Santoso, itu Pak Edi Santoso Pak pendeta itu. Oh iya, ada nih, apa itu? Simbolnya. Jadi Bapak Ibu, orang kuasa itu diberi kuasa untuk itu, mematahkan kutuk. Kalau kita bicara mengenai kutuk, banyak, nanti nggak habis-habis ini. Dan Bapak Ibu Saudara kasih ini adalah orang-orang yang percaya dan sudah dipulihkan. Jadi lakukan hal tersebut dengan menyebut dalam nama Yesus. Nah, di sana dikatakan demi namaku. Demi nama siapa? Nama Yesus, Tuhan Yesus. Pertanyaan saya Bapak Ibu. Mengapa hanya sekedar nama Yesus? Hanya sekedar nama Yesus, sekedar menggunakan nama Yesus kok bisa mengusir setan? Kok bisa mengusir apa itu belenggu dosa? Ada yang tahu Bapak Ibu? Kita sharing aja, jangan tegang-tegang Bapak Ibu. Aku sing ning dhuwur wedi malah niki. Kira-kira apa Bapak Ibu? Hanya menggunakan nama Yesus, kadang-kadang kan apa-apa dalam nama Yesus keluar. Hanya menggunakan nama Yesus, sekedar menyebut nama Yesus, ada kuasa yang luar biasa. Kira-kira ada apa? Betul. Terus luar biasa, tapi enggak ada hadiah Mbak, enggak apa-apa aja. Nanti minta Bu Gembala hadiahnya. Ada lagi nanti hadiahnya minta Bu Gembala. Ada kayu salib. Ada lagi? Mengapa hanya nama Yesus itu? Kok bisa kuasa setan, kuasa belenggu dosa bisa hancur? Nama di atas segala nama, yang pinter-pinter itu. Luar biasa. Ada lagi? Nah. Wis. Loro taman hadiah aja. Iya. Bener. Iya. Oke, jadi ini betul. Mengapa kuasa nama Yesus itu kemenangan mutlak di kayu salib? Itu saya kasih ayatnya di Yohanes 12 ayat 31 sampai 32. Sekarang berlangsung penghakiman atas, ini setelah kayu salib ya, kayu salib. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga pemimpin dunia ini akan dilemparkan keluar. Itu adalah kemenangan, ada suatu kemenangan. Jadi dengan demikian, ketika seorang percaya memanggil nama Yesus, mereka mengeklaim kemenangan itu. Karena Tuhan Yesus sudah mati di kayu itu, mengeklaim kemenangan yang sudah diraih oleh Kristus atas dosa-dosa itu. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih, iblis tidak memiliki hak lagi. Ya, di Yohanes 12, iblis tidak memiliki hak lagi atas orang yang telah ditebus oleh darahnya. Yang kedua adalah tadi apa? Otoritas nama di atas segala nama. Filipi 2 ayat 9
sampai 11, nanti bisa dibaca di rumah. Nama Yesus memegang otoritas tertinggi di dalam alam semesta, di surga, di bumi, di bawah bumi. Nama Yesus adalah nama segalanya. Dan tidak ada nama dewa atau nama roh lain yang menyerupai atau bahkan melebihi kuasa Tuhan Yesus. Otoritas nama di atas segala nama. Dan yang ketiga adalah hak penebusan, Bapak Ibu. Hak penebusan. Hak penebusan kita itu sudah dibeli dengan harga yang apa? Mahal. Harga yang mahal, dikredit apa lunas? Lunas dibayar, Bapak Ibu. Hak penebusan 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Jadi artinya Tuhan Yesus membayar lunas dosa dengan darahnya. Jadi hak milik atas manusia berpindah dari iblis kepada Allah. Itulah hak penebusan itu. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara kasih, gunakan kuasa itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari apa sih kuasa yang harus kita lakukan? Mungkin saat takut, berdoa dalam nama Yesus. Mungkin saat terikat dosa, lawan dengan firman. Saat ada masalah datang, terus berdoa dan berdiri dalam iman kita. Harus manusia, orang-orang yang percaya itu harus mencerminkan kuasa itu, Bapak Ibu. Kuasa yang diberikan bukan hanya untuk mengusir setan. Kuasa yang diberikan bukan hanya untuk menyembuhkan sakit, tetapi juga harus melakukan kuasa itu untuk apa? Untuk bisa mengampuni. Sulit loh Bapak Ibu, mengampuni. Angel apa angel mengampuni itu Bapak Ibu? Angel mengampuni itu paling wangel. Kadang-kadang ya mengampuni tapi ono syaratnya. Ono syaratnya Pak, ada ya. Yes, orang yang bersalah dengan kita atau lainnya bersalah, Pak aku minta maaf aku salah dan lain. Ya wis yo tak ampuni sampean, tapi ojo mbok baleni. Lah ini ada syaratnya lagi. Ojo mbok baleni mana? Nah ini ada syaratnya. Itu susah mengampuni. Ya wis mengampuni. Kuasa itu harus dilakukan untuk apa? Untuk bisa mengasihi. Saya ilustrasikan seperti ini Bapak Ibu. Seseorang punya rumah dan diberi aliran listrik dari PLN. Aliran listrik ini saya ibaratkan kuasa. Nah, aliran listrik ini bisa hidup kalau kita melakukan untuk menghidupkan saklar itu baru bisa hidup. Betul Bapak Ibu? Tetapi kalau kuasa itu tidak dipakai, ya tetap gelap. Kalau kita tidak melangkah, memaju untuk menghidupkan ini, ya tetap gelap. Jadi banyak orang yang percaya sudah punya kuasa, tapi hidupnya masih gelap. Karena apa? Karena kuasa itu tidak digunakan Bapak Ibu. Tidak digunakan. Kalimat terakhir. Nah, kalimat terakhir dalam Markus 16 ayat 17 adalah berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Berbicara dalam bahasa-bahasa baru bagi mereka. Dalam perjanjian baru kita sering kali dikaitkan dengan fenomena glosolalia atau bahasa lidah atau bahasa roh. Bahasa-bahasa baru. Tetapi dalam banyak beberapa penafsir itu melihat ini secara lebih luas sebagai pesan keselamatan yang membawa kehidupan baru. Yaitu apa? Yaitu sebelum percaya orang berdosa itu apa? Penuh kutukan. Sebelum percaya itu mulut orang berdosa itu apa? Penuh kebohongan. Sebelum percaya mulut orang berdosa itu apa? Penuh dengan hujatan. Saya bacakan di Roma 3 ayat 13 sampai 14. Bahwa memang orang yang berdosa itu penuh kutukan, penuh kebohongan, hujatan.
Roma 3 ayat 13 sampai 14. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga. Lidah mereka merayu-rayu. Bibir mereka mengandung bisa. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah. Ini orang berdosa, Bapak Ibu. Orang berdosa. Setelah percaya, mulut mereka diisi dengan apa? Bahasa-bahasa baru. Bahasa berupa apa? Berupa berita kebaikan. Berupa apa? Berita-berita pengampunan. Berupa apa? Puji-pujian. Ya, dari bahasa baru ini ya adalah perubahan total dalam cara berkomunikasi dari mulut yang rusak menjadi mulut yang membangun. Dan Injil itu sendiri adalah perkataan baru atau bahasa baru yang mengubah dunia. Artinya apa? Hidup lama berubah. Hidup lama kita sudah berubah. Cara berbicara kita berubah. Cara pandang kita berubah. Cara berpikir kita berubah. Inilah yang dikatakan mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa baru. Jadi orang yang punya kuasa, Bapak Ibu, tidak lagi berkata kotor. Orang yang punya kuasa Tuhan tidak lagi berkata negatif. Tidak lagi berkata negatif. Ada banyak beberapa ya, satu dua orang berkumpul di dalam namanya atau terutama ibu-ibu. 1, 2, 3 orang berkumpul, ibu-ibu berkumpul dalam namanya, mbuh namanya siapa? Yang pertama yang apa yang dilakukan? Ngerasani, gibah. Sing dirasani sapa sing pertama? Tanggane. Sing dirasani sapa ndak? Lu bojone malah dirasani. Bojone dirasani. Mbak ibu-ibu 1, 2 orang 3 ibu-ibu berkumpul sing dirasani bojomu iku nek bengi ya nek turu ya ngorok. Oh iya tambah buanter ngene-ngene. Dari pertama-tama dari keluarga dulu anake ngene-ngene ngrasani mari ngono merentek-merentek nanggone tanggane. Ini enggak ada yang di sini loh, Bu. Ibu-ibu di sini baik-baik. Ya. Bukan ibu-ibu yang di sini, tetapi kalau ibu-ibu di sini 1, 2 orang ibu-ibu berkumpul dalam namanya, yang dirasani sapa? Tuhan. Luar biasa ibu-ibu di sini, tepuk tangan saya untuk Tuhan. Nah, yang dirasani Tuhan. Waduh, Tuhan itu baik ya. Mari nolong aku ngene-ngene. Nah, sing dirasani Tuhan. Ibu-ibu di sini itu Bapak Ibu. Ya. Jadi Bapak Ibu sekasih, iki sampai kapan Bu? Oke, ini ada pesan Markus 16:17. Pesannya yaitu. Jadi Markus 16 ayat 17 ini menegaskan bahwa kuasa Tuhan adalah bagian dari kehidupan orang percaya. Pesan Markus kepada orang percaya, kuasa itu bukan untuk ditonton. Tetapi apa? Untuk dinyatakan. Kuasa itu bukan hanya cerita Alkitab, tetapi apa? Realita dan nyata bahwa kuasa itu menyertai orang-orang yang percaya sampai hari ini. Tinggal tugas kita Bapak Ibu. Tugas kita untuk apa? Mengaktifkan. Jadi Bapak Ibu terkasih, hari ini sadarilah identitas kita. Sadarilah identitas kita yang luar biasa. Kita adalah orang-orang yang percaya. Orang-orang yang percaya dan dipulihkan. Sadarilah itu. Dan kuasa itu sudah diberikan ke panjenengan semua. Jadi tugas kita hanya mengaktifkan. Melalui apa? Melalui iman dan ketaatan. Sampai seluruh bumi melihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Diberkati dengan firman Tuhan hari ini. Terima kasih, saya yakin dan percaya kalau Bapak Ibu saya kasih ya, firman Tuhan itu ya dan amin. Alkitab itu ya dan amin. Wis pasti bener.
Tetapi kadangkala kita nggak bisa menerima-rema itu, mungkin dari pendeta YouTube atau pendeta-pendeta yang memberikan doktrin-doktrin yang tidak sesuai, terserah itu. Tetapi yakini dan imani bahwa Alkitab itu benar adanya. Jadi seperti ini, mungkin Bapak Ibu sudah kasih ada hikmat tersendiri. Hanya dari Markus 16 ayat 17 orang-orang diberi kuasa untuk ini. Mungkin Bapak Ibu tidak sesuai dengan apa yang kami sampaikan. Tapi ada hikmat tersendiri. Oh, dari sini hikmat tersendiri. Makanya Bapak Ibu sudah kasih, firman Tuhan itu ya dan amin. Dan setiap hari baru. Mungkin hari ini saya menyampaikan Markus 16, 17 dari sisi ini. Mungkin besok ada pembicara atau siapapun yang menyampaikan dengan tema yang sama, Markus 16 ayat 17, tapi dari sisi lain. Karena apa? Hikmat manusia itu lain-lain, Bapak Ibu. Saya yakin dan percaya, Bapak Ibu di sini juga mempunyai hikmat. Tapi percaya dan yakini bahwa Alkitab itu benar adanya. Terima kasih diberkati dengan firman Tuhan ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya panggil Mas Wibit untuk boleh doa firman Tuhan, Mas.